Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, berita terbaru Roy Suryo, ahli IT dan ahli telematika yang telah mengungkap Fufu Fafa adalah 99,9% milik Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan oleh pasukan bawah tanah pembela Jokowi ke pihak Bareskrim Kepolisian. Laporan ini sayangnya bukan langsung dilaporkan oleh Gibran sendiri, namun dilaporkan oleh sekelompok pihak lain. Dengan mengungkap identitas Fufu Fafa, Roy Suryo dianggap melakukan pencemaran nama baik, dianggap membuat keonaran dan kegaduhan, dan dianggap menghina lambang negara. Mari kita saksikan video berikut ini. Kemarin di Jakarta saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Karena kalau pasukan bawah tanah seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan kayak ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini lagi. Ini nggak suka baca buku nih ya, seperti yang dibela ya, sejak kecil sukanya baca komik aja ya gitu. Yang namanya lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu bangsaan ya. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik ya. Tuh. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya gitu. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan ya gitu. Kalau kemudian katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar dia dulu kelakuannya yang suka hate speech, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini gitu. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan, karena sampai dengan keluar dari gedung Bareskrim ya, ketika ditanya teman-teman media pun nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu, atau sekedar kemudian show up saja. Ya udah ya, saya senyum saja, dan malah semalam saya menonton sahabat saya Budat Kartarejasa dengan teater Indonesia Kita di Taman Ismail Marzuki. Lah itu lebih lucu ya, judulnya Si Manis Jembatan Merah. Lucu banget karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong dan lain sebagainya itu banyak sekali guyonan-guyonan segar untuk mencerdaskan otak ya, kalau masih punya otak ya gitu. Makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai brain CT scanner ya gitu. Karena apa? Dalam pertunjukan semalam itu banyak sekali guyonan-guyonan cerdas. Salah satunya adalah ketika mengulas tentang minum susu ya. Kemudian ada lagu Susu Fafa Fufu Bendera. Nah saudara, itu tadi video pernyataan dari Roy Suryo. Sebenarnya perlu kita sadari bahwa yang mengungkap Fufu Fafa bukanlah hanya Roy Suryo seorang, melainkan banyak netizen di negeri ini yang turut mengungkap Fufu Fafa. Contohnya seperti video berikut ini, mari kita saksikan. Kalian tahu nggak, ternyata drama akun Fufu Fafa itu masih berlanjut loh. Dan sekarang sudah menduduki fakta baru atau babak baru. Setelah kemarin jadi perbincangan publik tentang akun Fufu Fafa, bahkan sampai Menkominfo turun tangan, staf khusus presiden turun tangan membantah
bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran, ternyata makin kesini netizen menemukan fakta baru, fakta yang tidak terbantahkan, fakta yang membuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu benar milik Gibran. Terbongkarnya fakta baru yang membuktikan akun Fufu Fafa itu milik Gibran, begini ceritanya. Ada salah satu netizen yang iseng mencoba masuk akun Fufu Fafa di Kaskus pakai Gmail milik Cilipari. Nah, setelah masuk ternyata akun Fufu Fafa itu ngelink ke salah satu nomor nih. Setelah nomor itu didapat dan dilihat di aplikasi Get Kontak, ternyata nomor tersebut adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Setelah viral dan nomor itu tersebar di media sosial, ternyata nggak selesai di situ. Untuk membuktikan nomor yang viral itu adalah milik Gibran, ternyata ada netizen kreatif yang mencoba mengirim GoPay ke nomor tersebut. Dan kalian tahu apa? Ternyata GoPay atas nomor tersebut adalah bernama Gibran Rakabuming Raka. Dan ternyata nomor itu bukan hanya terdaftar di GoPay, tapi juga terdaftar di OVO. Nomor yang sama, namanya juga sama, Gibran Rakabuming Raka. Nah, setelah viral nih, karena banyak orang yang membuktikan, mengirim ke nomor tersebut, ternyata benar nama Gibran Rakabuming Raka. Ternyata makin kesini akun GoPay atas nomor tersebut sudah ganti nama jadi Slamet. Ternyata setelah ganti nama jadi Slamet, netizen nggak berhenti di situ. Dan untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa nama tersebut masih milik orang yang sama, yaitu Gibran Rakabuming Raka, cuma ganti nama aja, ternyata netizen mencoba untuk mengirim ke nomor tersebut pakai virtual account. Ternyata kalau pakai virtual account namanya bukan Slamet, namanya masih sama, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, setelah kita tahu, melihat fakta valid yang membuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu milik Gibran, karena nomor yang dipakai untuk mendaftar akun Fufu Fafa itu terdaftar di berbagai aplikasi dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Sekarang saya kepo nih. Saya kepo, pengen lihat bagaimana cara Menkominfo Budiari Setiaji dan kader PSI membersihkan kotoran Gibran. Saya lagi nunggu bagaimana cara mereka membersihkan fakta itu. Nah, itulah saudara salah satu netizen yang juga turut membongkar siapa Fufu Fafa di baliknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Jadi kesimpulannya, intinya bukan hanya Roy Suryo seorang yang telah mengungkap akun Fufu Fafa ini, tetapi banyak netizen di negeri ini yang mengungkapnya. Dan persoalannya, kenapa yang mengungkap yang dilaporkan? Harusnya Fufu Fafa dan pemiliknya lah yang harus dilaporkan, harus diproses secara hukum, dan harus dilakukan tindakan yang sebagaimana mestinya. Karena di akun Fufu Fafa selalu melontarkan ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan, dan seterusnya. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.